Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan sehat selalu Bapak Ibu guru hebat. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 koneksi antar materi. Yuk simak dan ikuti. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Saya Endah Nurul Novianti. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Diawali dari semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang sering kita dengar ada 3, yakni Ingarso ing Tulodo, Ingmat Dia Mangen Karso, dan Tutwuri Handayani, di mana pengertiannya merupakan Ingarso ing Tulodo, pendidik dapat sebagai contoh untuk peserta didik. Ing Madya Mangun Karso, pendidik ada kalanya berada di tengah untuk memberikan ide-ide kreatif dan semangat kepada peserta didik. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, pendidik harus selalu dapat memotivasi peserta didik dengan sepenuh hati. Kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pendidikan menurut beliau haruslah holistik, artinya menyeluruh dan merata, dapat mencangkup semua aspek baik fisik, emosional, intelektual, dan spiritual. Yang kedua, pendidikan menurut beliau bukan hanya sekedar mengajar, memberikan informasi berupa materi saja, tapi juga melibatkan pendidikan yang berkarakter, menumbuhkan kepribadian tingkah laku, budi pekerti peserta didik yang baik. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan menekankan pentingnya pengajaran yang memperhatikan keunikan dan kebutuhan setiap peserta didik. Di sini, pendidik juga harus memiliki kemampuan skill yang mumpuni, artinya dapat mengajar dengan sepenuh hati, dengan berbagai pendekatan yang kreatif dan menyenangkan, dengan memperhatikan potensi peserta didik yang belum tampak untuk ditampilkan baik prestasi non-akademik maupun akademik sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kesimpulannya adalah pendidik bertugas untuk menuntun segala kodrat yang ada dalam diri peserta didik agar tentunya mereka dapat mencapai kebahagiaannya yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia individual maupun sebagai anggota masyarakat atau kelompok sosial. Di sini kita bisa belajar banyak mengenai pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa yang saya ketahui tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya sebagai seorang guru setelah mempelajari modul 1.1? Ketiga, apa yang segera dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki HD? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya berpikir peserta didik memiliki motivasi yang sangat rendah dan kurang percaya diri. Kedua, fokus saya sebagai pendidik adalah peserta didik paham dengan materi atau informasi yang saya sampaikan dengan cepat. Ketiga, suasana yang kondusif, hening, itu merupakan tolak ukur saya bahwa peserta didik mampu paham dan memperhatikan materi yang saya sampaikan. Keempat, saya kurang sabar sebagai pendidik dan terlalu terburu-buru memahami karakter dan perasaan peserta didik saat proses belajar. Setelah saya memahami dan mempelajari modul 1.1, yang pertama, saya merasa peserta didik senang dengan kebebasan yang terarah dalam proses pembelajaran yang menyenangkan dan aktif. Saya sebagai pendidik bukan satu-satunya motivator secara akademik yang utama, namun masih banyak faktor relevansi seperti kenyamanan, keamanan, dan menjadi pendengar yang baik. Itu yang mereka sukai. Dengan kemampuan kreativitas guru dalam proses pendekatan kepada peserta didik, sesuai dengan zaman dan potensinya, pembelajaran semakin hidup dan berkembang. Perubahan pemikiran saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama, proses pembelajaran saya fokus pada peserta didik akan lebih menyenangkan dan memerdekakan peserta didik untuk memberikan ruang dan waktu saat mereka berpendapat. Saya sebagai pendidik hanya menuntut proses perkembangan peserta didik dengan menggali potensinya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam.
menghargai perbedaan karakter, dan tidak terburu-buru dalam mengajar. Kemudian yang segera saya dapat terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD, yang pertama, mengubah sudut pandang saya terhadap peserta didik lebih luas dan menyeluruh dengan potensi masing-masing yang tidak sama. Kedua, merubah pola pikir, metode pembelajaran yang ada di kelas. Ketiga, mengubah orientasi saya dari pencapaian hasil nilai, akan tetapi penilaian terhadap proses pembelajaran peserta didik. Dan yang keempat adalah menambah kemampuan skill saya sebagai pendidik, bersempati dan empati dalam cara mendidik peserta didik, berproses dari hati ke hati dengan memadukan perkembangan sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih banyak kepada seluruh Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.